اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياه من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا في كل من أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. فاتحة بنية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه مرضاته وقربه إلى روح حضرة حبيبنا شفيعنا قرة أعين رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح حبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه ثم إلى الشيخ سعيد باشا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البافضل الشيخ عبد الحميد قدس ثم إلى رم شيخنا معلمين ولأهل البلدة ومن ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة على ديني وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى من وأسلافنا ومشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي قضى وقدر ورتب ودبر ويسر وعسر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأراضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kita berada di hari-hari yang istimewa, di hari-hari yang mulia, yaitu di 10 hari pertama Al-Ashrul Awal min Dzulhijjah, dari bulan Dzulhijjah. Di mana hari-hari ini sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin 'ashr, wawunya di sini wawul qasam, wawu yang digunakan untuk sumpah. Wal fajri, demi fajar, dan demi 10 malam. Para ulama tafsir mengatakan kalau ada waktu yang digunakan oleh Allah untuk sumpah, maka itu isyarah bahwasannya waktu tersebut adalah waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mohon maaf, mungkin sebagian sudah mengikuti baik lewat pengajian di tempat lain, atau mungkin sebagian juga mengikuti lewat streaming. Ini sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi kulo yakin di sing hadir dalu niki nggih tasik kata sing boten mirengaken penjelasan kulo niki. Bisa jadi nggak hadir di pengajian di tempat lain, baik di Masjid Segaf atau Masjid Al-Muhdhar, atau juga tidak mengikuti dari streaming. Karena sebagian iki sing sepuh-sepuh gak paham ngono-ngono niku nggih. Lek bahasane arek nom-noman wong kuno, lek sing sepuh-sepuh iku ndak ngerti kadang-kadang online kaya ngoten niku. Nomor kali ya mungkin krana gak duwe HP sing Android. HP ini HP jadul mungkin. Oleh karena itu nggak ada masalah ya. Ilmu itu diulang-ulangi berkali-kali, nggak ada masalah. Orang yang betul-betul dikatakan thalibul ilm yang hakiki, yang betul-betul thalibul ilm itu mendengarkan masalah 1000 kali itu semangatnya masih seperti mendengar pertama kali. Jadi enten masalah hal yang berkaitan dengan agama, ilmu disampaikan sudah 1000 kali dia dengar, semangat mendengarnya masih seperti satu kali, masih baru pertama seakan-akan. Itu thalibul ilm yang hakiki, cirinya seperti itu. Wal fajri wa layalin 'ashr, secara singkat pendapat kebanyakan ulama demi fajarnya di situ fajar pada hari Arafah. Insya Allah nanti hari Kamis. Walayalin 'ashr, 10 malam, yaitu 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Itu pendapat yang terbanyak. Walaupun enten khilaf tasian, cuma itu pendapat yang terbanyak dan dikuatkan dengan riwayat daripada sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dawun Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ma min ayyamin afdalu indallahi ta'ala min hadhil ayyam ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah dari hari-hari ini. Apa yang dimaksud hari-hari ini? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka kita dianjurkan apa? Fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri. Perbanyak membaca tahlil, takbir. Fa innaha ayyamu tahlilin
wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jal. Karena hari-hari itu adalah hari yang seharusnya kita memperbanyak takbir, tahlil dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kengken ngata-ngatain apa? Zikrullah. Ini sudah sisa berapa? Sisa 4 hari. Duduk ngata-ngatain gedabrus wal ngawasu duduk. Nggih. Pun kata-katain zikir ini 10 hari ini dalam setahun ini belum tentu terulang lagi loh bagi kita para hadirin hadirat. Sinten sing jamin panjenengan ulan Dzulhijjah tahun ngarep seurip? Sinten sing jamin? Siapa yang yakin Dzulhijjah lagi masih hidup? Gak ada yang yakin di antara kita. Oleh karena itu kesempatan emas yang diberikan oleh Allah semacam ini untuk memperbanyak bekal ke akhirat jangan disia-siakan. Sepuntene sing kata prei jagongan lek iso. Karena kula yakin sing hadir niki jamaah pengajian ya sekaligus jamaah jagongan biasanya kan ngoten. Oleh karena itu kalau bisa 10 hari pertama ini prei dhisik lah jagongane. Wis siga wiritan tok, zikir tok, sing akeh selawat nang Kanjeng Nabi, maca Quran, maca istighfar. Karena ini ayyamu tahlilin wa takbirin wa dzikrin lillahi azza wa jalla. Delok TV yo prei lek iso. Buka HP. Kadang-kadang kan HP niku Masya Allah sampai samangkin iki buka HP niku kudu tambah tenang pikiran iki, tambah ngeluh. Kita tambah puyeng beritane macem-macem. Duduk wiritan la ilaha illallah, duduk wiritan Allahu Akbar, duduk sholawat wiritane wiritan corona lek di HP. Lah ngoten. Oleh karena itu jangan sampai kita habis untuk hal-hal yang seperti itu para hadirin. Monggo niki kari petang dino niki. Tinggal Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa kalau nggak kita manfaatkan rugi nih para hadirin? Lanjutannya niku dawuh Ibnu Abbas napa? Wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu siyama sanatin. Tanggal setunggal sampai 10 niki nggih otomatis 10 niki mboten tumut niki nggih 1 sampai 9 berarti. Puasa 1 hari pahalanya seperti puasa 1 tahun. Puasa 1 hari pahalanya seperti puasa 1 tahun. Oleh karena itu sangat dianjurkan bagi yang tidak ada halangan, tidak ada uzur, nopo mali mboten sampai ganggu teng kewajiban, monggo kalau bisa melaksanakan puasa ini. Paling tidak hari Arafah. Karena hari Arafah niku selain angsal ganjaran fadilah seperti puasa 1 tahun, dalam riwayat yang lain puasa di hari Arafah niku dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffiras sanatal lati qablahu was sanatal lati ba'dahu. Puasa hari Arafah ahtasibu 'ala Allah niku keterangan para ulama niku maksude ad-dakhiruhu indallah. Saya menyimpan di sisi Allah, atau arju minhu, saya mengharap kepada Allah. Puasa di hari Arafah saya mengharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala melebur dosa setahun yang sebelumnya dan dosa setahun yang setelahnya. Oleh karena itu
sangat dianjurkan lek mboten saged mulai tanggal setunggal, paling tidak tanggal 9 hari Arafah ditambahi tanggal 8 Tarwiyah niku rong dina niku lek saged ojo sampai ditinggalaken. Napa sebabe? Nomor setunggal angsal pahala seperti puasa 1 tahun. Nomor 2 mendapatkan ampunan dosa, walaupun disebutkan sama para ulama yang diampuni itu dosa-dosa kecil. Oleh karena itu bagi sekali lagi bagi yang tidak mengganggu kewajiban, kalau bisa jangan ditinggalkan 2 hari tersebut untuk melaksanakan puasa. Lek tanggal 10 nih haram poso, itu hari raya. Karena dalam 1 tahun itu para hadirin ada 5 hari yang kita ini dengan alasan apapun dilarang berpuasa. Masih alasan qodho Ramadan, alasan nazar, alasan pun biasa dino Senin Kemis. Tapi 5 hari itu nggak bisa diganggu gugat. Nopo 5 hari niku? Al-Idain, 2 hari raya itu dilarang berpuasa. 2 hari raya, Idul Adha sama Idul Fitri. Kemudian apalagi yang dilarang berpuasa? Ayyamut Tasyriq, hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Niku 5 dino setahun tidak bisa kita berpuasa di dalamnya secara mutlak dengan alasan apapun. Siji kali nisful akhir min Sya'ban, nek separuh terakhir Sya'ban itu masih boleh. Kalau orang biasa Senin Kemis monggo. Lek tiang estri tasik nggak ada tanggungan Ramadan monggo, nggak ada masalah. Atau orang yang kena kafaro misalnya nggak ada masalah. Atau disambung dengan separuh pertamanya 15 Sya'ban poso, 16 poso, sak terusé poso disambung, mboten napa-napa lek kaya ngoten. Tapi kalau yang 5 hari tadi tidak boleh berpuasa, karena kita ibadah ini kan tidak bisa seenaknya kita. Semua yang kita lakukan itu harus sesuai dengan aturan Allah. Lek diperintah kali Gusti Allah sampean lampai, maka itu merupakan satu bentuk ibadah dan itu merupakan satu bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek mboten sesuai aturan Gusti Allah, dilarang kok bangkang, masih zahire sae. Poso niku lak saya, tapi riyo posone mokong, pengku, cengkal, gak tambah oleh ganjaran. Koyok gampang-gampangane wong wedok haid gak oleh salat, mokong tetep salat. Napa oleh ganjaran tambah? Ndak oleh ganjaran, masih zahire apik salat. Tambah oleh dosa. Sak waliane masih zahire niku mboten sae. Zahire koyok dolim, kejem, contone nggih niku kurban niku. Nabi Ibrahim dikongkon beli anake dhewe. Lho napa bagus ta seorang ayah menyembelih anaknya itu? Ya jelas itu kalau secara zahir sesuatu yang tidak baik. Secara zahir itu dosa besar. Secara zahir itu kedzaliman. Tapi lek pun Gusti Allah sing merintah, maka itu merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masih zahire koyok mboten sae lek perintahane Gusti Allah, maka baik itu dilakukan dan itu nilainya ibadah di sisi Allah. Karena pancene Nabi Ibrahim diperintah walaupun lewat mimpi. Inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Mimpi. Lah mimpine para nabi niku wahyu. Ojo ditiru tapi nggih. Waduh aku mimpi mbeli anakku, dibeli temenan. Wah, keliru lek ngoten niku. Nggih. Kalau mimpinya kita bukan wahyu, tapi lek mimpine nabi, mimpine para rasul, itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka boleh untuk untuk melaksanakan ya, untuk melaksanakan walaupun secara zahir seakan-akan sesuatu yang tidak baik, tapi karena itu perintah Allah maka itu nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal amala fihinna,
Dawun Ibn Abbas lanjutannya wal amala fihinna, beramal dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini yudha'afu bisab'i mi'atin, dilipat gandakan satu kebaikan sisa 4 hari ini ya. Satu kebaikan yang kita kerjakan dilipat gandakan, bukan cuma 10 kali lipat, bukan cuma berapa? Bukan cuma 70 kali lipat, tapi satu kebaikan dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dilipat gandakan 700 kali lipat. Oleh karena itu monggo 4 hari ini kalau bisa sholat rawatib sing komplit, qobliyah ba'diyah sing komplit, sholat duhane nggih monggo sing istiqomah, witire sing istiqomah, Qur'ane dikata-katai maca Qur'an lek saged wiritane yang ngono ambek leye-leyan wiritan. Kenapa? Satu kebaikan dilipat gandakan 700 kali lipat. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini ada satu hari yang luar biasa. Di antara 10 ini termasuk yang paling istimewa ini. Apa itu? Hari Arafah. Hari Arafah, insya Allah hari Kamis. Dalam riwayatnya Ibn Habban, dalam riwayat Ibn Habban, beliau menyatakan apa? Hari Arafah ini adalah afdhalu ayyamid dunya. Hari Arafah ini paling afdolnya hari-hari di atas dunia. Jadi 360 hari yang paling afdol itu menurut riwayat Ibn Habban fi Shahihi dari sahabat Jabir radhiyallahu an adalah hari Arafah. Oleh karena itu jangan sampai kita sia-siakan para hadirin. Jangan sampai kita gunakan untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo niki ngata-ngatai ibadah, termasuk yang sangat dianjurkan di hari Arafah itu memperbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mulai mantun subuh sampean wiritan iku pun. Lek saged sampai ping 1000. Nggih, lek saged sampai ping 1000. Selain itu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma juga menganjurkan kalau bisa baca suratul Ikhlas 1000 kali. Baca apa? Suratul Ikhlas 1000 kali. Karena riwayat Ibn Abbas man qara'a qul huwallahu ahad alfa marra yauma arafa u'tiya ma sa'ala. Barang siapa yang baca suratul Ikhlas 1000 kali pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada dia apa yang dia minta. Jadi mari maca ping 1000 sampean donga pun napa hajatin jenengan, hajat dunya, hajat akhirat, insyaallah mustajab. Karena memang disebutkan riwayat hadis dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, afdhalud du'a yauma Arafah. Paling afdolnya doa itu doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Itu Allah banyak merahmati hambanya, Allah banyak mengampuni hambanya, sehingga disebutkan dalam riwayat tidaklah setan itu terlihat sangat hina. Gampang-gampangannya setan itu ngenes, setan itu sumpek susah sebagaimana pada hari Arafah. Nemen susah nih lek pun Arafah niku setan. Dari sangat banyaknya Allah merahmati hambanya dan mengampuni hambanya di muka bumi ini. Oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian sore harinya para hadirin, sore harinya lek saged kula jenengan tasyabbuh, dan itu yang diamalkan oleh para ulama di Kota Tarim. Tasyabbuh niku nyerupai saudara-saudara kita al-hujjat jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Jadi mantun asar panjenengan kumpul di satu tempat terbuka biasanya, tapi lek mungkin sulit nggih monggo teng griyane masing-masing bersama keluarga, istri dan anak-anaknya, berzikir bersama, berdoa bersama sampai maghrib. Harapannya dengan kula jenengan tasyabbuh bi ahli Arafah, insyaallah apa
apa yang Allah berikan kepada jamaah haji yang wukuf di Arafah, kulo jenengan kecipratan. Itu yang kita harapkan para hadirin. Dan biasanya yang dibaca apa? Yang dibaca biasanya la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Ya, itu yang dibaca sampai akhirnya. Banyak tersebar itu bacaan tersebut ya di beberapa kitab disebutkan, termasuk di Kanzun Najwa Wasurur, bisa melihat dari kitab ini nanti. Itu sangat dianjurkan diulang-ulangi 10 kali. Kalau bisa sebetulnya mulai hari pertama bulan Dzulhijjah sampai hari Arafah, sampai terakhir. Ya, kalau nggak bisa ya paling tidak nanti sore hari Arafah itu dibaca 10 kali, ditambahi sholawat biasanya 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mattasalatil uyunu bin nadhar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajju wa tamar wa labba wa halaqa wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar wa ala ali wa sahbihi. Itu juga dibaca 10 kali. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan hari Arafah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah hari Arafah kita akan masuk hari raya. Hari raya Idul Adha ini, sholat hari raya itu jangan sampai ditinggalkan. Okay? Kenapa? Karena disebutkan dalam kitab-kitab fikih, paling afdolnya sholat setelah sholat 5 waktu, setelah sholat yang wajib, paling afdolnya sholat sunnah, yaitu sholatul idain. Jadi paling afdolnya sholat sunnah, yaitu sholatul idain, sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Mana yang lebih afdol di antara Idul Fitri dan Idul Adha? Yang lebih afdol Idul Adha. Kenapa kok lebih afdal Idul Adha? Satu, Idul Adha itu berada di Al-Ashhuril Hurum, bulan Dzulhijjah. 2, Idul Adha itu ada 2 ibadah di dalamnya. Ada ibadah yaitu haji, ada ibadah kurban. Oleh karena itu sholat Idul Adha itu lebih afdal, lebih utama dari Idul Fitri. Cuma sepuntennya sing kata lek tiyang Indonesia niki semangatan Idul Fitri. Idul Adha rada lemes. Nggih. La Idul Fitri cakang masih gak melok poso, melok salat. Ulu-ulu undi melok salat riyo. La Idul Adha mboten, kadang-kadang kurang perhatian. Lah niki monggo ojo sampai Idul Adha niku lebih afdol salatnya daripada Idul Fitri. Ya, kapan masuk waktunya salat Idul Adha itu? Ba'da tulu'isy syamsi ila zawal. Waktunya salat Idul Adha niku setelah terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Cuma yang afdol sunnahnya takhiruha ilal irtifa', diakhirkan sampai sekiranya matahari naik seukuran tombak. Jadi setelahnya terbit kira-kira 16 menit, itu yang paling afdol. Dan jangan ditunda lagi, dipercepat lebih baik kalau Idul Adha supaya waktu kurbannya lebih panjang. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri diakhirkan sedikit lebih baik supaya bagi zakat fitrahnya waktunya lebih panjang. Karena yang afdol sebelum sholat Id membagikan zakat fitrah. Nih. Jadi ini sholat Idul Adha jangan sampai ditinggalkan. Lek misali panjenengan sepuntene krinan telat katini nang masjid, maka masih bisa jam 9 monggo kajengi sholat Idul Adha. Jam 10 monggo masih punya kesempatan. Khutbah, oh sunnah khutbahnya, tidak pakai khutbah nggak apa-apa. Jamaah sunnah, masih buatan jamaah yuk nggak apa-apa, tapi lah iso jamaah. Kemudian juga disunnahkan di hari raya itu ihya ulailatayhima bil ibadah. 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu sunnah kita menghidupkan malamnya dengan ibadah. Paham ya? Bukan menghidupkan malamnya dengan mercon, bukan. Tapi menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kalau bisa mu'dhamul lail. Mu'dhamul lail niku berarti napa? Separuh malamnya digunakan untuk apa? Digunakan untuk ibadah. Lek teng Hadramut niku
derenge jam 12, jam 12 tangi, mari ngono napa? Mari ngono pun darusan Quran, takbiran sampai subuh mboten tilem pun sampai salat riyaya. Niku sing paling afdol cara untuk ihya'u lailatil Id, menghidupkan malam hari raya dengan cara yang seperti itu. Walaupun sebagian ulama menyatakan lek mboten saged kaya ngoten, salat subuh ni jamaah, salat isya'i yo jamaah, insyaallah wis oleh fadilane menghidupkan malam hari raya. Ya, tapi kalau bisa seperti tadi, mulai jam 11:30 pun ojo turu wis darusan, takbiran sampai sholat, niku lebih hebat malih. Ya, fadilahnya apa? Orang yang menghidupkan malam hari raya, man ahya lailatayil id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya, di mana di saat itu banyak hati manusia yang mati. Kemudian wa yusannul ghusl, disunahkan apa? Mandi. Jadi dieling-eling niki supaya saged diamalaken nggih. Sunnah ketika kita hari raya nanti sunnah mandi, dan sunnah mandi ini bukan untuk yang mau hadir sholat, untuk harinya. Jadi walaupun perempuan yang haid sunnah mandi, perempuan yang nifas sunnah mandi, anak-anak kecil masih bayi sunnah mandi. Mandinya seperti mandi wajib, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Lek arek anak esik cilik dereng tam yes sing niati tiyang sepuni sing ngedusi. Lek pun tam yes suruh niat sendiri. Ya. Mulai kapan masuk waktunya mandi? Nisful lail, tengah malam hari raya. Dadi lek Jumat riyayane misale sepuntene nggih ana sing jam 11 wis adus niat adus riyaya gak iso sian. Belum masuk waktunya. Tapi lek tengah wengi tahajud jam 3 tangi diniati adus riyaya pisan, enggak masalah. Sudah masuk waktunya. Jadi masuk waktunya itu nisful lail, tengah malam hari raya. Ya kalau yang mau hadir sholat ke masjid, ya lebih afdolnya ketika dia mau berangkat sholat hari raya, mandi dengan niat mandi hari raya. Jadi jebar-jebur tok. Ini dieling-eling niki sunah Kanjeng Nabi niki. Sing diarep-arep ngamalaken kali Kanjeng Nabi nggih kula jenengan niki. Nggih kula jenengan umat. Siapa lagi yang diharapkan untuk mengamalkan ini kalau bukan kita? Ya, dan kita alhamdulillah sudah tahu ini, dan setiap satu sunnah ini jangan khawatir, nggak gratis, ada sirnya, ada rahasianya, ada cahayanya, ya ada rahmat dari Allah, ada barokah, ada pahala ini semua. Ya. Kemudian disunahkan juga apa? Imsak. Lek sampean riyaya Idul Fitri derengi berangkat sunnah mangan disi, lek iso kurma kan, lek iso telu, ya 5 7 witir ya, tapi ojo akeh-akeh yo mencret akhire nggo durung mangan apa-apa mangan kurma akeh. Tapi lek Idul Adha mboten waliane. Lek Idul Adha mantun subuh nggih, Jumat niku subuh ojo kelebonan panganan apa-apa. Jangan makan, jangan minum. Sunnah imsak sampai kita melaksanakan sholat. Ya masih banyak sebetulnya ini yang ingin saya terangkan. Insya Allah malam Kamis saya pengajian di Pesona Candi 7 di Musholla Al-Ikhlas. Insya Allah saya lanjutkan di situ sekaligus masalah-masalah yang berkaitan dengan kurban. Insya Allah kita lanjutkan di situ. Mudah-mudahan manfaat, dan yang paling penting mudah-mudahan selain kita mendengar juga kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ada permintaan barokah Fatihah untuk yang lagi sakit, yaitu Bapak Kartono, Saudara Lukman, Saudara Muhammad Rigito, ya, bin Irfan. Allah yashfihim wa yu'afihim wa yarzuqhum kamal as-sihha wal afiyah al-zahira wal batina. Allahumma ya syafi anta syafi wa afi antal muafi la shifaa illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqaman wala alama bijai habibika wa sofika wa nabika Muhammad sallallahu alaihi hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.
يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على اللظى أسرفنا وتب علينا توبة تغسل كل خوف لنا الأوراق وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الإمام وكل ذي محبة أو جيرة الصحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي اسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سنة صلى وسلم ربي على هيئة القلب وآله وصحبه إمداد الصحب والحمد لله في البدء والثناء وبالأداء الإلهي والجد